Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai sobat-sobat Siaba, kembali lagi bersama kami di podcast channel Siaba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Saputra dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dan rekan-rekan saya yaitu Saya Ali Karor. Saya Najma Kamila. Dan kami di sini bersama dosen pengampu kita yaitu Bapak Abdullah Sani atau bisa disebut juga sebagai Abah. Kita akan berdiskusi tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam, yaitu dengan judul Etika Bisnis dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu dari saya sendiri. Oke, Bah, saya akan menanya, sejauh mana etika publik mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah dalam mengalami masalah sosial seperti kemiskinan atau tidak kesetaraan? Baik, terima kasih. Etika publik, sama berarti kita harus tahu apa itu berarti masyarakat. Etika publik berarti etika yang berlaku di dalam. Etika itu biasanya terkait dengan masalah baik atau tidak baik, atau tidak sopan. Kita sebut sebagai ini itu enak didengar, emang itu tidak sopan. Ketika kita kaitkan dengan istilah baik, berarti itu bukan personalitasnya, bukan persoalan pribadi. Masyarakat yang menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak sopan. Ini bukan penilaian pribadi, tapi penilaian masyarakat sekarang. Yang berikutnya yang terkait dengan pertanyaan tadi adalah masalah pemerintah di dalam hal mengembang tugasnya selaku operator pembangunan yang masyarakat tentunya akan mengeluarkan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah suatu hal yang akan dijalankan kita dengan garis tertentu, dengan cara tertentu. Dengan kebijakan yang based on public interest, berarti pemerintah mengambil keputusan dalam menjalankan suatu hal dengan mempertimbangkan apakah hal tersebut dipandang baik atau tidak baik. Jadi dalam mengambil keputusan pemerintah lapangan akan dilihat dulu bagaimana masyarakat menilai hal tersebut baik atau tidak. Katakan misalnya dalam suatu pembangunan yang menyangkut masyarakat bawah, kan misalnya pembangunan di daerah-daerah bantaran-bantaran kali itu kan banyak orang-orang di Jakarta yang kemudian lama-kelamaan menjadi permanen, dan ini sih mungkin muncul gubuk-gubuk kecil aja, tapi lama-kelamaan menjadi rumah permanen. Saya banyak melihat di Jakarta seperti itu. Tadinya kan tanah kosong aja, lama-lama berdiri. Nah, ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk menggusur tanah tersebut dan ingin menjadikannya sebagai lahan terbuka, misalnya sebagai taman atau sebagai untuk melakukan penggusuran itu, pemerintah perlu mempertimbangkan suara masyarakat, mempertimbangkan perasaan masyarakat, mana cara yang baik dan mana cara yang baik. Yang baik, yang etis tentu pertama harus ada sosialisasi dari pemerintah bahwa daerah ini adalah daerah milik pemerintah di pinggir-pinggir kali yang sebenarnya tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh negara. Oleh karena itu sebenarnya dilarang, tidak diperbolehkan orang membangun perumahan di sana. Karena apa? Karena mungkin menyebabkan daerah itu kalinya menjadi dangkal, yang pada akhirnya nanti akan terjadi banjir. Kalau jadi banjir, masyarakat yang tinggal di situ juga yang terkena dampaknya kan. Oke, jadi meskipun kebijakan ini bagus untuk menormalisasi suatu kali, tapi caranya juga harus mentang-mentang mereka itu adalah orang yang dengan tanpa
tanpa dasar main ambil tahun rumah itu melanggar hukum, tapi kita kan melakukannya dengan cara yang tidak etis, yang kemudian menyebabkan banyak orang menjadi berpikir yang akibatnya mungkin nanti akan jadi amuk masa, karena orang-orang yang merasa rumahnya digusur begitu saja pasti ngelawan, nggak mungkin mereka toleran. Ini kan jadi harus dihindari, jangan menyelesaikan satu masalah menimbulkan masalah baru, itu di situ. Etika publik harus ditetapkan oleh pemerintah dalam hal apapun juga untuk menjadikan sesuatu yang baik itu lebih baik dengan cara yang tidak baik. Oke, pertanyaan berikutnya ada yang tadi. Apa saja larangan dalam Islam yang harus dihindari dalam berbisnis? Misalnya penipuan, kecurangan, atau manipulasi. Etika itu tentang baik atau tidak baik. Dan tadi dalam hal penggusuran ya, kalau dalam bisnis nih. Etika dalam bisnis tentu yang pertama ya harus jujur, ya kan, harus jujur. Kita mengemukakan, menjelaskan bahwa katakanlah misalnya itu original atau second, ya kan, HP itu juga bisa dibuktikan misalnya seperti ini, tapi ternyata enggak, kan banyak hal yang lain, misalnya jual motor itu kemudian kondisi bagus tapi mungkin karena udah lama udah saya pakai ya, lalu kita sebutkan, kita bilang ini semua berjalan bagus, pajaknya di mana, padahal pajaknya nunggak, kita bilang pajak beres, oke. Itu satu hal yang sebenarnya mengelabui konsumen calon pembeli. Makanya kita menyatakan segala sesuatu dengan bahkan kalau Rasulullah berbisnis itu dijelaskan, saya beli barang ini harganya 10.000, tapi saya mau jual kamu 11.000, ya kan, masa saya nggak dapat untung. Kita menjelaskan bahwa harga real yang kita beli adalah 10, saya mau jual 11, keuntungan saya cuma 1.000. Kita jujur, Rasulullah menjelaskan setiap kali menjual barang seperti itu. Tapi yang kejujuran di sini adalah sebenarnya kita beli ini cuma 8.000, tapi kita jual 10.000, kita jual 11.000, berarti kan keuntungan kamu bukannya 1.000, tapi 3.000, karena kan ada 2.000 yang dipetin, belinya 8.000 dibilang 10.000. Wah, seperti itu yang akhirnya. Jadi dikasih tahu modalnya, dikasih tahu kondisinya, dikasih tahu untungnya, terserah pembeli mau beli atau enggak. Jangan kita berpikir bahwa kalau jujur bilang itu mah kita dapat dari mana? Nah, itu karena kita kebiasaan bohong, maka semua orang jadi curiga kita bohong kan enggak. Ya kan, kalau Rasulullah kan orang yang aman, memang dia jujur dari awal juga, dari sejak anak-anak itu udah terkenal dengan jujur. Jadi ketika beliau mengatakan ini 10 saya jual 11, orang langsung percaya. Kalau kita yang biasa bohong, masyarakat umum kita bilang 10, malah kita biasa apa bohong, ya bohong aja gitu kan ya. Ya kenapa? Karena masyarakat sudah terbentuk. Bagaimana kita punya etik selama ini, kalau kita biasa untuk melakukan hal yang jujur, insya Allah masyarakat juga jadi kita percaya. Kenapa masyarakat nggak percaya? Ya biasanya karena antara satu dengan yang lain ya saling bohong-bohongi, ya kan. Biasanya kan maling selalu curiga, jangan-jangan itu maling, karena dia sendiri maling, jangan-jangan dia bohong, karena dia sendiri yang bohong gitu. Kalau disepakati harganya 10 atau 11 ya bayarlah saat itu juga ketika barang diterima. Ketika barang diterima baru dibayar bisa, tapi tergantung juga perjanjiannya. Bisa juga kan orang barang terima bayar uangnya baru kemudian barang terima. Bisa juga kalau antara penjual saya dan teman sharing, maka bisa diperjanjikan saya akan bayar kamu kalau barang ini sudah saya jual. Yang jelas etika dalam hal ini adalah orang itu menepati janjinya kesesuaian apa yang dia bicarakan dengan apa yang dia lakukan. Lalu selanjutnya pertanyaan dari saya, bagaimana cara Islam mengajarkan untuk membantu orang miskin? Islam memang mewajibkan kita saling membantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-membantulah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam hal kejahatan dan kejahatan. Jadi otomatis ketika kita lihat teman kita bangsa hal maka kita bisa.
Islam juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terbuka tangan. Tangan tidak boleh terkepal, tapi juga tidak terlalu terbuka. Artinya terkepal itu pelit, kikir, bakhil, tapi juga jangan terlalu terbuka, boros. Kenapa? Orang yang selalu dibantu biasanya jadi manja. Islam menginginkan kita itu dibantu sekali, lalu kemudian next time-nya orang itu jadi lebih maju. Makanya bantuan yang disarankan itu misalnya untuk kerjasama mudharabah misalnya. Dan saya kasih modal kepada kamu Al-Faror, misalnya 10 juta, kamu jadikan itu sebagai modal usaha. Ya. Kamu berusaha sebaik mungkin, nanti untungnya kita bagi antara kamu yang mengelola dengan saya yang punya uang, kan itu kan namanya mudharabah. Jadi di dalam Islam itu kerjasama yang baik adalah yang lebih hasil. Kemudian juga kalau misalnya kamu minjam uang 10 juta kepada saya misalnya, saya kasih, tapi apa jaminannya? Apa jaminannya kamu akan mengembalikan pinjaman itu? Karena kebiasaan orang kalau minjem bagus, kalau minjem tapi parah. Ya kan giliran minjem itu menghibah-hibah, giliran nanti akan dia. Nah, itu kita merugikan yang punya uang, ya kan? Yang punya uang itu jadi nggak balik. Maka jalan satu-satunya yang minjam itu harus memberikan jaminan. Sekarang apa? Kamu minjam 10 juta, kamu punya apa? Punya motor, punya mobil, nah saya pegang untuk tadinya. Sehingga kamu sebagai penghutang, sebagai debitur punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Kalau nggak ada apa-apa, kamu nggak merasa tanggung jawab. Akibatnya apa? Wah, masalah begitu aja. Uang saya hilang, rugi, sementara kamu juga menanggung dosa. Karena kalau utang nggak dibayar kan dosa. Gitu kan? Next time-nya kamu mungkin akan melakukan lagi dengan orang lain. Akibatnya kamu terbiasa dengan utang-utang yang nggak pernah kamu bayar, sementara orang-orang sekitar kamu jadi karena uangnya itu. Islam sudah mengajarkan kerjasama yang bagus adalah mudharabah, kemudian pinjaman yang bagus adalah dengan perang atau bakhil, sehingga semua pihak menjadi selamat. Karena dalam uangnya, ya, tanpa itu maka satu pihak untung, satu pihak lagi rugi. Ketika ini adalah kedua belah pihak itu mendapatkan. Lagi? Mengapa goror itu dilarang? Nah, goror artinya sesuatu yang sama-sama yang nggak jelas, yang abu, sesuatu yang nggak jelas lah. Judi misalnya, judi itu goror. Kenapa? Nggak ketahuan menang atau kalah. Ya kan? Investasi dalam arti pembelian saham juga termasuk goror. Dalam arti apa? Kita nggak tahu fluktuasinya itu, kecuali kalau dalam hal investasi Anda tahu caranya menghitung. Tinggal diperkirakan, ada tren naik nih perusahaan ini, sahamnya naik, kita dapat untung. Tapi kalau kita asal-asalan investasi kemudian ternyata perusahaannya tapi sahamnya itu ternyata merugi, ya kita ambil uang kita. Jadi berbisnis ya sifatnya goror itu sebagai dihindari. Karena apa? Lebih banyak kemungkinan mudarat ketimbang manfaatnya. Lebih banyak kemungkinan ruginya daripada kemungkinan. Oke, baik teman-teman sekalian, sobat-sobat siapa, memang tidak terlalu. Oke, saya berharap ada poin-poin yang bisa bermanfaat. Baik, jadi kesimpulan pada diskusi kali ini yaitu etika bisnis dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba terhadap perbuatan yang merugikan orang lain, yaitu untuk menjaga keseimbangan dalam keuntungan yang menjadi landasan penting untuk melakukan bisnis. Jadi prinsip-prinsip inilah yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan ekonomi pada masyarakat. Cukup sekian video diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.